saya ingin membahas kepada saudara sekalian atau membagikan kepada saudara sesuatu yang menurut saya ini penting sekali menjadi sebuah persiapan bagi setiap kita di akhir zaman ini. Dan berulang kali saya katakan bahwa situasi ke depan tidak akan lebih baik tentunya buat kita. Dan itu kita sama-sama sudah tahu. Kalau pelajari Alkitab sudah akan mengerti bahwa Alkitab sudah gariskan itu, Alkitab sudah tegaskan itu bahwa di akhir zaman ini kan situasinya tidak akan lebih baik lagi. Keadaan akan jadi tambah sukar, keadaan akan tambah sulit. Tapi persoalannya kan bukan apakah situasi ini akan bertambah sulit atau tidak. Buat saya persoalannya bukan di situ. Bahwa keadaan di akhir zaman akan bertambah sukar, ya pasti dong. Karena Alkitab udah kasih tahu itu. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya persiapan kita. Jadi seringkali saya ngomong gini, daripada saudara berharap situasi ke depan lebih baik, jauh lebih baik untuk saudara mempersiapkan kehidupan saudara menjadi pribadi yang lebih baik. Supaya ketika situasi yang gak baik itu datang, dan pasti datang sih, saudara dan saya menjadi orang-orang yang siap untuk menghadapi semuanya. Bahwa rancangan Tuhan buat kita kan bukan kita tergilas dan kalah dengan situasi ini. Dan rancangan Tuhan buat kita adalah kita menang, mengatasi semuanya, dan kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Nah, persiapan paling penting dalam kehidupan kita itu namanya bertumbuh sebenarnya. Itu sebabnya dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 memberitahu kepada kita bahwa ini yang paling penting sebenarnya, kita bertumbuh. Pertanyaan paling penting adalah, apakah saudara bertumbuh dalam kehidupan? Apakah saudara cuma sekedar hadir di kebaktian, saudara hadir di gereja, atau hari ini saudara bertumbuh? Karena bertumbuh itu merupakan persiapan paling penting yang perlu terjadi dalam kehidupan kita, supaya kemudian kita menjadi orang-orang yang siap untuk hadapi semuanya. Dan pertumbuhan apakah yang penting untuk terjadi dalam kehidupan kita? 2 Petrus 3 ayat 17-18 itu memberitahu kepada kita. Ada 2 hal di situ. Kita perlu bertumbuh, yang pertama dalam kasih karunia Tuhan. Tapi yang kedua juga ini, bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Persiapan paling penting dalam kehidupan di tengah-tengah situasi yang semakin gak menentu ini adalah bertumbuh. Dan pertumbuhan apa yang paling penting? Alkitab beritahu kepada kita bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Dan bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi ternyata kita perlu bertumbuh dalam kedua hal ini. Nah, dalam kebaktian ini tentu saya nggak akan bahas kedua-duanya karena nanti memakan waktu yang cukup panjang saja. Waktu kita akan terbatas. Saya cuma mau mengerucutkan kepada ini aja. Saya mau membahas kepada saudara bertumbuh dalam hal yang kedua ini. Dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Mengenal Tuhan ternyata merupakan sesuatu yang paling penting untuk saudara pikirkan dalam kehidupan saudara. Saudara harus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Saya tidak tahu saudara sudah berapa lama jadi Kristen. Mungkin ada sini yang sudah dari rahim ibu sudah Kristen. Sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Mungkin ada yang mungkin sudah 30, 40, 50 tahun bahkan mengenal Tuhan atau percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya gini, lamanya kekristenan kita, apakah itu berkaitan erat dengan pengenalan kita ke Tuhan? Enggak juga jawabannya kan. Jadi lamanya saudara jadi Kristen itu kan bukan ukuran sebenarnya. Apakah kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Tapi yang paling penting adalah mengenal Tuhan itu penting. Mengenal Tuhan itu perlu banget. Kita sedang berada di satu zaman, di satu dunia di mana tanpa saudara sadari kita ini sedang digiring sebenarnya kan. Ya saudara terima atau tidak terima lah, kalau menurut saya kekristenan di Indonesia sangat terjajah dengan dunia barat sebenarnya kan. Dalam banyak hal kita ini terjajah, termasuk dalam kekristenan sebenarnya. Kita ini banyak terjajah dengan kekristenan dari barat. Jadi apa yang dari barat itu kita anggap selalu benar kan. Pandangan-pandangannya segala macam. Dan tanpa kita sadari ini udah mulai masuk nih dari barat. Beberapa hari lalu saya membaca sebuah berita online tentunya ya. Tapi bukan berita online yang abal-abal. Saya membaca di sebuah berita online ya, Detik News. Ya. Itu saya pikir beritanya dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa pengurus Muhammadiyah telah sedang bernegosiasi dengan gereja di Spanyol untuk membeli gereja itu dan akan dijadikan masjid tentunya. Saya tidak ingin menyalahkan, tapi ini yang saya mau beritahu kepada saudara. Saudara nggak tahu itu ya? Tahu ya? Oke. Saya lupa, saudara, kadang-kadang jemaat sini saya baca Alkitab terus, saya lupa. Bahwa jemaat sini kan suka membaca Alkitab, merenungkan Alkitab mungkin. Kalau saya masih baca yang begitu-begitu sih, saya baca bahwa itu sedang melakukan negosiasi untuk membeli. Dan gereja itu sekarang mau dijadikan
ya tempat ibadah ada agama lain. Ya. Menurut saya sih, ya itu di satu hal, ya di satu sisi kita miris banget ya kan. Alasannya kenapa dijual itu gereja? Karena jemaatnya udah nggak ada. Jemaatnya udah nggak ada. Maksudnya tambah lama tergerus. Dan ini yang saya mau beri, hati-hati. Di sini kan kebaktian ini kan kayak saya lihat banyak orang muda ya, banyak generasi muda. Nah ini yang saya mau beritahu kepada saudara. Bahwa hati-hati sekali bahwa tanpa kita sadari nih, pengaruh dari barat mulai masuk nih. Maka itu saya bilang gereja di barat itu banyak ditinggalkan, kenapa? Karena mereka sekarang ini hidup dengan sebuah cara berpikir bahwa Tuhan itu nggak penting. Tuhan itu nggak kelihatan. Nggak penting. Jadi gini, sesuatu yang nggak kelihatan, itu selalu diartikan jadi sesuatu yang tidak penting. Ulang. Ini hati-hati nih, cara berpikir gini yang seringkali masuk ke dalam budaya kita, lalu kemudian mempengaruhi kita loh. Hati-hati banget bahwa sesuatu yang tidak kelihatan, itu nggak penting. Jadi sesuatu yang kelihatan itu yang penting, itu yang perlu kamu upayakan, itu yang perlu kamu kejar, itu yang perlu kamu usahakan sungguh-sungguh. Yang kelihatan, yang nggak kelihatan itu nggak penting. Pertanyaan saya gini, benarkah apa yang tidak kelihatan itu tidak penting? Hah? Saya mau nanya sama saudara, saudara punya pikiran? Punya ya? Kelihatan nggak pikiran saudara? Enggak, berarti enggak penting dong pikiran saudara. Sadarkah saudara bahwa begini, semua yang kita kerjakan, semua yang kita putuskan, itu semua dari pikiran kita, itu enggak kelihatan bos. Tapi bukan berarti enggak penting kan, sama Tuhan enggak kelihatan, tapi pertanyaan saya, penting enggak dia? Penting. Dunia materialisme mengajarkan itu kepada kita kan, bahwa dunia materialisme itu kan sangat mempercayai atau meyakini bahwa yang kelihatan itu penting. Nah saya khawatir hari ini gereja kemasukan paham materialisme ini. Selalu kita akhirnya lebih mengejar yang kelihatan. Yang nggak kelihatan nggak penting buat kita. Enggak, justru banyak hal yang terpenting dalam hidup kita ini justru tidak terlihat. Nah ini yang saya mau beritahu sama saudara. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan gak kelihatan, tapi percaya lagi nih, Tuhan penting dalam kehidupan kita. Bahkan sangat penting. Amin. Coba kita buka dulu bersama-sama di dalam Yeremia pasal yang ke-9. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Maksudnya jangan orang pintar bermegah karena kepintarannya gitu loh. Jadi secara implisit sebenarnya ayat ini mau kasih tahu jadi orang pintar nggak salah. Tuhan nggak larang kita jadi pintar gitu loh. Setuju nggak? Jangan juga janganlah orang bijaksana bermegah karena itu, makanya nggak usah jadi orang pintar gitu. Bukan. Jadi orang pinter, punya kepintaran, punya kebijaksanaan, punya pengetahuan, gak salah. Tapi ini dia, jangan orang pinter bermegah karena kepintarannya gitu. Jadi jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jadi kuat, nggak apa-apa, ya kan? Punya kekuatan apa? Kekuatan jabatan, kekuatan posisi, kekuatan apa aja, kekuatan pengaruh, boleh-boleh aja. Tapi katanya jangan bermegah karena kekuatanmu itu, gitu. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi kaya nggak salah. Boleh-boleh aja. Apakah Tuhan mau saudara kaya? Tuhan mau kita kaya. Enggak salah dengan kaya. Tapi jangan bermegah dengan kekayaanmu. Bukankah 3 hal ini adalah 3 hal yang diupayakan sedemikian rupa oleh manusia dalam dunia ini kan? Apa itu? Kepintaran, pengetahuan,
kekuatan, dan kekayaan. Wah, orang jungkir balik, siang jadi malam, malam jadi siang, pagi sore, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Upayakan 3 hal ini kan. Karena kalau kita punya 3 hal ini, keren banget kan hidup kita kan. Boleh-boleh aja saudara punya 3 hal ini. Tapi jangan menggantungkan dan mengandalkan semua itu dalam kehidupan. Karena itu penting, tapi itu bukan yang terpenting dalam kehidupan. Ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, siapa yang mau berbangga maksudnya. Siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, apa itu artinya sungguh? Apa artinya sungguh? Ini beneran, ini serius, ini gak main-main bos. Ini serius, ini benaran. Memahami dan mengenal Tuhan dalam kehidupan. Itu katanya, semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Kalau saudara tanya sama saya, Pak, apa yang Tuhan sukai yang harus saya kerjakan? Mengenal Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara tanya, apa yang harus saya kerjakan? Tuhan senang sama saya. Gak usah banyak-banyak bos. Kenali Tuhan saudara. Sungguh-sungguh dalam hidup saudara. Oh bukannya kasih persembahan yang gede Pak. Kasih persembahan yang gede, pendeta suka. Tuhan belum tentu. Karena gini, kalau saudara kenal Tuhan, saudara pasti akan memberi, saudara akan mempersembahkan sesuatu di hidup saudara. Karena pengenalan akan Tuhan itu waktu saya pelajari, oh iya sebenarnya inilah inti sebenarnya dalam kehidupan. Bahkan kalau saudara punya Alkitab handphone saudara, kalau di monitor ini kan nggak ada judul perikopnya. Kalau saudara melihat di handphone sudah ada Alkitab atau sudah bawa Alkitab manual, Alkitab cetak yang lama itu, di atas ayat 23 itu ada judul di situ. Judulnya apa di situ? Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia, tuh kan? Nah, sayangnya kan yang diinjeksi kepada pikiran kita, yang dibombardir kepada kita, terbanyak adalah begini, kekayaan, kekuatan, kepintaran yang membuat kamu bahagia. Kamu punya miliki 3 hal ini, kamu punya 3 hal ini, kamu jadi orang yang bahagia. Siapa bilang? Dunia telah membuktikan, sejarah manusia telah membuktikan bahwa saudara boleh punya 3 hal ini. Tapi kalau saudara tidak mengenal Tuhan, saudara nothing. Nothing. Seorang penakluk yang pernah dicatat dalam dunia ini, dianggap keren banget, namanya Alexander the Great. Atau Iskandar Agung. Dalam usia yang masih sangat muda, dia dikenal sebagai penakluk yang luar biasa. Wilayah kekuasaannya begitu luas sekali. Dalam usia yang masih sangat muda. Tapi satu saat dia kena penyakit. Penyakitnya bukan penyakit parah, kanker gitu, bukan. Ini cuma karena kayak demam berdarah gitu aja sakitnya. Sakitnya itu akhirnya membawa dia kepada kematian. Dan sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada keluarganya, tolong kalau aku mati, taruh aku di peti jenazah dan kasih lubang di kanan kirinya. Supaya tanganku bisa keluar katanya. Jadi sebenarnya waktu dia mati, jenazahnya ditaruh di sebuah peti dan peti itu dilubangi sisi kanan dan kirinya. Dan kedua tangannya terjulur keluar. Maksudnya dia gini, supaya setiap kali orang yang melihat peti jenazahku diusung menuju ke tempat pemakaman, orang akan tahu begini. Alexander the Great, orang yang hampir menaklukkan dunia ini, punya segala-galanya, usia masih sangat muda. Dia mati kalau nggak salah sama seperti Yesus mati muda gitu, 30-an tahun gitu. Tapi dia bilang gini, ternyata gini, semuanya kosong. Sengaja dia kasih keluar tangannya supaya orang tahu. Orang yang dianggap hebat oleh dunia ini pun kosong, gak punya apa-apa. Napoleon Bonaparte, seorang pahlawan yang hebat, yang dikagumi oleh dunia ini. Dia hampir menaklukkan seluruh dataran Eropa pada zaman kejayaannya. Di detik-detik terakhir
sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, dia berkata begini, aku berusaha menaklukkan Eropa dengan pedang dan darah, aku gagal. Yesus Kristus telah menaklukkan dunia ini dengan kasih dan pengorbanannya. Ada jurang yang sangat dalam yang sedang memisahkan antara penderitaanku hari ini dengan kerajaan Kristus. Kalau saya mau jabarkan banyak sekali orang-orang hebat di dunia ini yang ternyata di last minute dalam kehidupannya mereka harus mengakui bahwa semua yang mereka bisa raih dalam kehidupan, semua nggak ada artinya kalau mereka nggak mengenal Tuhan dalam hidup mereka. Elvis Presley, seorang artis rock and roll yang sangat dikagumi dunia, dijuluki raja rock and roll dunia. 3-4 bulan sebelum dia ditemukan meninggal dunia, dia pernah diwawancarai oleh wartawan. Dia katakan gini, wartawan tanya sama Elvis, Elvis, waktu engkau kecil engkau punya 3 cita-cita dalam hidupmu. Engkau ingin jadi orang yang terkenal, dan hari ini semua sudah tercapai. Siapa yang tidak mengenal kamu? Dunia mengenal kamu. Cita-citamu yang kedua, kamu ingin jadi orang yang kaya raya. Dan itu sudah tercapai. Hari ini engkau kaya raya, engkau punya banyak uang. Apa aja yang kau inginkan, kau bisa beli dengan uangmu. Sudah tercapai. Cita-citamu yang ketiga adalah engkau ingin jadi orang yang bahagia. Wartawan iseng ngomong gini, bagaimana dengan cita-citamu yang ketiga ini? Apakah sudah tercapai? Dengan wajah yang berubah, mimik wajah yang berubah, kemudian Elvis Presley berkata gini, saya tidak bahagia. Dengan semua yang saya punyai hari ini saya tidak bahagia. Makanya kemudian keluarlah sebuah statement yang sangat terkenal dari Elvis Presley. Dia bilang gini, kalau ada orang yang bisa memberi kepadaku kebahagiaan untuk 1 jam saja, aku akan berikan kepada dia $1 juta. $1 juta pada zamannya Elvis itu banyak banget, gak usah dihitung. Tapi dia bilang gitu, kalau ada orang yang bisa kasih kepadaku kebahagiaan untuk 1 jam saja, aku akan kasih dia $1 juta. Ternyata dengan semua yang dia miliki, dengan semua yang dia raih, dia gak bahagia. 3-4 bulan kemudian kan dia ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Saya cuma memberitahu kepada saudara begini, Tuhan tidak larang kita kuat, kita pinter, dan kita kaya. Tapi ada yang lebih penting daripada semua ini ternyata. Apa itu? Mengenal Tuhan dalam hidup kita. Oke, sebagai bagian yang terakhir dari apa yang saya mau sampaikan kepada saudara. Coba kita lihat, ada seorang di Alkitab, kalau tadi kan di dunia ini kan. Di Alkitab ada seorang yang punya 3 hal ini. Namanya Salomo. Salomo punya kepintaran yang sangat luar biasa, itu diakui oleh Alkitab. Enggak ada orang di Alkitab yang dicatat oleh Alkitab yang punya hikmat, punya kepintaran lebih daripada Salomo. Selain Yesus ya tentunya. Salomo orang pintar banget. Makanya wilayah kekuasaan Israel mencapai puncak kejayaan karena luasnya wilayah itu zamannya Salomo, bukan zamannya Daud. Salomo pintar banget. Tentu kisah yang paling fenomenal yang saudara hafal tentang kepintarannya Salomo ini apa? Ketika ada ada 2 orang ibu yang berebut anak kan? Betul ya? Ada 2 orang ibu yang melahirkan pada waktu bersamaan, tiba-tiba anak yang satu meninggal kan? Nah ini saling rebutan nih 2 ibu ini karena satu anak udah meninggal, satu bayi belum kan? Nah ini satu bayi yang hidup ini jadi rebutan. Zaman dulu itu belum ada DNA, belum ada tes DNA, Pak. Tapi lihat, kecanggihan Salomo berpikir itu sudah melampaui zaman, saudaraku. Belum ada tes DNA, tapi Salomo udah bisa membedakan. Bisa tahu nih mana ibu yang benar, mana bukan. Ini anaknya siapa dia tahu, dari mana dia tahu. Waktu 2 ibu ini kemudian berdebat, ribut, siapa punya siapa ini, anak ini punya siapa, lalu mereka sampai ke raja kan. Minta raja yang tentukan siapa ini, anak siapa ini. Gampang. Sama Salomo langsung nih, kemarikan bayi itu. Ini punya ibu? Iya ibu ini. Ini punya ibu? Iya punya saya gini. Bingung kan? Dua-duanya mengakui, dua-duanya klaim. Taruh saja di situ. Algojo, ambil pedang. Salomo langsung mau parang itu anak bagi 2. Ibu yang satu bilang, betul supaya adil, bagi 2 aja. Ibu yang satu bilang, jangan tuanku, jangan bagi detan. Lebih baik serahkan kepada ibu itu. Anak itu jangan diapa-apakan, serahkan kepada ibu itu. Daripada dia dibelah 2. Katanya.
Kemudian Salomo tahu, ibu yang sesungguhnya siapa? Ibu yang menyerahkan anak itu untuk dikasih kepada ibu yang lain. Pinter banget Salomo. Kuat? Wah, kekuatannya luar biasa. Zaman Salomo itu, Israel nggak pernah perang. Semua kerajaan takut sama Israel. Kenapa? Karena gentar duluan. Karena kekuatan Israel begitu luar biasa. Kaya? Waduh, jangan tanya lagi soal kaya. Ada satu ratu dari negeri Sheba, dengar-dengar kan? Dengar-dengar berita bahwa ini ada raja yang kaya raya, istananya luar biasa. Lalu ratu ini ratu dari negeri Sheba kan? Dia pikir, sekaya apa sih si Salomo itu? Kemudian dia mau buktikan kan? Dia datang ke istana Salomo, waktu dia datang ke istana Salomo, saudara. Waduh dahsyat. Begitu dia masuk ke istana Salomo, Alkitab bilang hampir pingsan dia. Pernah nggak saudara masuk ke rumah orang yang saudara anggap paling kaya dalam hidup saudara? Terus waktu masuk ke rumahnya, ya ampun, kaya banget. Pingsan saudara, pernah? Berarti itu orang belum kaya. Amin. Belum kaya. Jadi cara ngetes orang kaya, saudara masuk, pingsan nggak saudaraku? Nah itu tuh. Nah Ratu Sheba waktu datang itu dia hampir pingsan. Sampai dia, tolong. Dia perlu dibantu, kenapa? Dia hampir nggak kuat menyaksikan itu. Saudaraku. Nah, saking kayanya dia belum pernah ngelihat istana kerajaan seperti itu. Cawan dari emas, piring dari emas, sendok garpu dari, pakai sendok nggak zaman dulu ya? Kurang lebih lah, kurang. Pokoknya semua barang-barang dari emas. Kaya banget Salomo ini. Dahsyat. Alkitab bilang, waktu zaman Salomo memerintah di Israel, banyaknya batu dan banyaknya emas di Israel itu hampir sama banyak. Saudara kalau jalan di alam sutra ini, kesandung apa? Batu kan? Saya pastikan kalau Anda hidup di zamannya Salomo, kesandung emas. Karena banyaknya batu dan banyaknya emas sama, Pak. Istri berapa istri? Ada playboy cap gayung di sini. Cewekmu berapa? Salomo 1000, Pak. Waduh, kita kalau ngeladenin 1000 cewek, Pak. Itu berapa saset kuku bima ginseng harus kita minum. Saudara meragukan kekuatan Salomo sebagai laki-laki? 1000, Pak. Sorry ya, kalau Salomo ada di sini, udahlah kita para pria, kita tahu diri aja lah. Ya, udahlah, ini orang hebat banget, betul ya saudara? Tapi yang saya mau buktikan kepada saudara gini, sehebat apapun Salomo, sekaya apapun Salomo, sepinter apapun Salomo, kalau enggak kenal Tuhan memang berat. Waktu saya pelajari ya, Yeremia pasal 23 ini, 24, kata mengenal Tuhan itu dipakai kata yadah. Dalam bahasa Ibrani itu yadah. Dalam terjemahan perjanjian baru pakai kata ginosko. Sama itu pengertiannya, yadah itu bukan sekedar tahu. Mengenal Tuhan itu ngalami Tuhan. Kenal Tuhan itu yadah itu artinya apa nih? Radikal. Gitu. Loh, kata radikal itu sekarang kan negatif ya. Tapi sebenarnya kata radikal itu positif loh. Kan di Indonesia jadi negatif kan. Selalu dikaitkan dengan gerakan-gerakan yang itulah mau mengganggu Pancasila. Padahal gini, kata radikal itu pengertian dasarnya mengakar kuat. Itu kata radikal, dari kata radix. Itu kan artinya gitu kan. Mengakar dalam, mengakar kuat. Nah mengenal Tuhan itu artinya saudara mengakar mendalam sama Tuhan. Enggak cuma di permukaan, enggak cuma sekedar tahu, tapi saudara punya sebuah hubungan. Saudara ngalami Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan itu mengakar dalam hidup saudara. Tuhan itu mendalam dalam hidup saudara gitu loh. Saudara juga gitu, mengakar dalam Tuhan, mendalam dalam Tuhan. Enggak cuma di permukaan. Loh, saudara ini kan lagi musim angin ya. Pernah ngelihat nggak begitu angin kenceng pohon tumbang? Menurut saudara, apa yang membuat pohon itu bisa tumbang? Padahal pohon itu batangnya gede. Daunnya rindang kan gede banget. Kenapa bisa tumbang? Kan sederhana jawabannya. Pohon itu bukan kurang besar batangnya, bukan kurang banyak daunnya. Yang membuat pohon besar itu tumbang adalah karena akarnya nggak dalam, akarnya rapuh, nggak kuat. Mengenal Tuhan tuh itu.
ngalami Tuhan dalam hidupmu dan engkau mengakar dalam Tuhan. Sudahkah engkau mengakar ini? Atau cuma sudah di permukaan aja? Kristen-Kristen permukaan. Enggak Kristen yang dalam, enggak Kristen yang mengakar sama Tuhan. Ya Tuhan, oke lah. Penting enggak penting buat saudara? Enggak dong, Tuhan itu sangat penting. Nah, dari mana kita tahu Tuhan itu sangat penting dalam hidup saudara? Bagaimana saya tahu saudara mengakar dalam Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar? Dari mana saya tahu? Ketahuan pasti. Ketahuannya dari mana? Dari cara saudara menghadapi masalah, cara saudara membuat pilihan-pilihan, cara saudara membuat keputusan dalam hidup. Itu kelihatan saudara kenal Tuhan atau tidak. Cara saudara bereaksi dalam kehidupan. Cara saudara membuat pilihan-pilihan, pilih pacar, pilih suami, pilih istri. Oh kelihatan Anda mengenal Tuhan atau tidak kelihatan. Cara saudara memutuskan sesuatu dalam hidup. Kelihatan Anda ini mengakar dalam sama Tuhan atau enggak. Salomo sayangnya. Pinter. Kuat. Kaya. Tapi tidak mengakar dalam. Saya buktikan kepada saudara. 2 Raja-Raja 11 ayat yang pertama. Ayat-ayat terakhir. 2 Raja-Raja 11. 1 Raja-Raja 11 maksud saya. Bukan 2 Raja-Raja, tapi 1 Raja-Raja 11. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, dia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan, 300 gundik istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Coba kita lompat ayatnya ke-6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kekejikan sembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan dirinya kepadanya. Justru dari ayat ini saya ngerti kenapa Salomo begitu rapuh. Kenapa hati Salomo gampang berbalik dari Tuhan, gampang dicondongkan ke Allah yang lain, bukan Tuhan lagi. Oh ternyata sepanjang hidup Salomo, yang kita ketemu di Alkitab, catatan yang Alkitab berikan adalah Salomo cuma 2 kali bos. Bro, sis, cuma 2 kali Salomo. Orang pinter, hebat, kaya, tapi cuma 2 kali ngalami Tuhan dalam hidupnya. Pertama, ketika dia ditabiskan menjadi raja. Yang kedua, dia ngalami Tuhan ketika dia meresmikan bait Allah. Dia ngalami Tuhan, tapi cuma 2 kali. Sepanjang hidupnya, ya ampun. Orang hebat, tapi kalau cuma ngalami Tuhan, jarang-jarang gitu loh. Berat. Saya ketemu banyak orang ya, kalau nggak punya duit, sehari 2 hari aja. Nggak ngalami duit ya, sehari 2 hari pusing dia, stres. Nggak ngalami Tuhan sebulan, biasa aja tuh deh. Biasa aja. Bukan jemaat ini jemaat yang lain. Ini jemaat ini ngalami Tuhan semua, ngalami Tuhan. Makanya kelihatan dari pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan dalam hidup saudara. Wah Salomo, makanya saya ngerti lah, benar kata Alkitab. Orang mau sehebat apapun ya, sorry to say, kalau Anda nggak pernah ngalami Tuhan, nggak kenal Tuhan, nggak bertumbuh dalam kenal Tuhan, berat. Satu saat situasi ini akan menggerus dan menghantam kita semua. Doa saya buat saudara, kenali Tuhan saudara. Amin. Bertumbuhlah dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Selamat mengenal Tuhan lebih lagi. Dan selamat hadapi semua situasi saudara. God bless you. Tuhan berkati saudara.